Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa setia Solusi Hukumnya HWA. Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat selalu, diberkahi oleh Allah, dan saya ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini saya kembali lagi dalam channel saya Solusi Hukumnya HWA untuk membahas persoalan-persoalan hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat pada umumnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mendiskusikan pertanyaan dari pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan di kolom bantuan hukum yang saya kelola. Saya bacakan. Selamat siang Pak, saya seorang wanita berusia 37 tahun. Tinggal di Sidoarjo, saya memiliki persoalan terkait sewa menyewa tanah. 3 tahun yang lalu, tepatnya Januari 2020, keluarga saya menyewa sebidang tanah dengan luasan 1000 meter persegi di pinggiran daerah Sidoarjo. Kami menyewa selama 10 tahun dengan harga 80 juta untuk 10 tahun sewanya. Tanah tersebut kami pergunakan untuk usaha membuka warung kopi. Pada Februari kemarin, keluarga kami telah menerima sebanyak 3 kali surat teguran dari orang yang mengaku telah membeli tanah tersebut dan memberitahukan bahwa tanah yang kami tempati ini sudah dijual, serta mereka mengirimkan orang-orang yang diduga dalam tanda kutip preman. Kami diminta untuk mengosongkan tanah yang kami tempati tersebut dan memaksa warung kami untuk tutup. Yang saya mau tanyakan, bagaimana aturan hukumnya Pak tentang sewa menyewa ini? Apakah kami selaku orang yang menyewa bisa menggugat dan meminta ganti rugi kepada orang yang menyewakan tanah dan orang yang mengaku telah membeli tanah tersebut? Terima kasih sebelumnya Pak atas penjelasan hukumnya. Nah, itu tadi pertanyaan dari penanya kita ya, terkait tentang perkara sewa menyewa sebuah tanah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tetap ikuti terus, tonton sampai selesai video ini, jangan di skip, jangan dilewatkan, supaya Bapak Ibu semuanya dapat menerima penjelasan hukum yang seutuhnya ya. Jadi tidak setengah-setengah dalam memahami sebuah perkara yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu semuanya, saya akan menjawab pertanyaan ini tadi. Nah, kita mengacu pada peristiwa sewa menyewa. Dan tentunya juga dari kronologi yang diceritakan tadi ada terkait dengan sebuah jual beli sebuah objek tanah yang disewakan kepada si penanya. Nah, Bapak Ibu pemirsa Solusi Hukumnya HWA, saya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Ya, tepatnya pada buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1576 mengenai jual beli. Karena itu tadi yang diceritakan adalah kaitannya ada jual beli sebuah objek tanah yang sudah disewakan. Nah, aturannya ada di pasal ini sahabat-sahabatku semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yaitu di pasal 1576 KUH Perdata, di mana yang isinya adalah sebagai berikut. Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang tersebut. Jika ada suatu perjanjian demikian,
penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas. Tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi. Nah, itu tadi yang selama ini dijadikan dasar hukum mengenai sengketa objek sewa menyewa, yaitu yang diperjualbelikan oleh pemiliknya. Nah, dari apa yang dipertanyakan oleh penanya tadi, jika kita mengacu pada aturan ini, maka tentunya kita harus melihat isi dari perjanjian yang pernah dibuat antara si penanya dengan yang memiliki objek yang disewakan. Nah, coba Mbak baca dulu klausul sewa menyewa perjanjiannya. Apakah di dalam klausul perjanjian tersebut mengatur perjanjian khusus seperti apa yang disampaikan di dalam pasal 1576 KUH Perdata tadi. Ya, jika bahwasannya memang diatur bahwa si pemilik berhak menjual dan andai kata laku dijual, maka si penyewa diminta untuk mengosongkan. Apabila itu diatur, maka tentunya apa yang penanya maksud untuk meminta ganti rugi itu tidak bisa, karena sudah diatur di dalam klausul tersebut. Tentunya klausul tersebut juga biasanya mengatur mengenai kompensasi jika objek yang disewa tersebut apabila laku dijual dan si penyewa diminta untuk mengosongkan lahan objek tersebut, maka ada sebuah kompensasi yang harus diberikan atau diterima oleh si penanya. Nah, dari penjelasan saya tadi menjawab tentang pertanyaan yang diajukan oleh penanya, bagaimana hukumnya tentang sewa menyewa? Itu tadi, ya. Kita berpedoman pada pasal 1576 KUH Perdata. Nah, kemudian apabila di dalam klausul yang diperjanjikan tidak termuat atau tidak ada yang mengatur tentang mengenai apabila jika objek tersebut dijual belikan, maka ini menjadi sebuah kekosongan hukum di mana belum adanya kesepakatan mengenai si penyewa dengan yang menyewakan. Nah, terlebih lagi di sini ada pihak ketiga yang mengaku telah membeli dan mensomasi atau memberikan teguran kepada si penanya dan meminta dengan cara mengintimidasi, mengirimkan sekelompok orang yang dalam tanda kutip diduga preman untuk segera mengosongkan dan menutup warung. Nah, dari sini maka tentunya pihak penanya ini dirugikan. Ya, dirugikan oleh siapa? Dirugikan oleh si yang menyewakan objek tanah, dan yang kedua dirugikan oleh orang yang mengaku telah membeli objek tanah tersebut. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan, apakah saya bisa menuntut ganti rugi, Pak? Nah, di sini saya sarankan tempuhlah jalan musyawarah terlebih dahulu. Ya, duduk bersama, bicarakan mengenai hak saudara tentang penggunaan lahan yang telah disewa dengan batas waktu berakhirnya masa perjanjian sewa tersebut kapan. Anda baru menempati berapa tahun dan sisanya berapa tahun, dan kompensasi apa yang Anda minta jika Anda diminta untuk meninggalkan atau menutup tempat usaha Anda di objek tanah tersebut. Dan apabila nantinya dalam musyawarah ini tidak ditemukan titik temu, tidak ada kesepakatan, masing-masing pihak tetap pada argumentasi masing-masing, ya, maka
Mau tidak mau, saudara bisa menempuh jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah para pihak tempat tinggalnya. Ya, contohnya mungkin jika penyewanya itu tinggal di Sidoarjo dan pembelinya juga tinggal di Sidoarjo, objeknya juga di Sidoarjo, maka gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ya, gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Pak, ini kan awalnya sewa menyewa. Iya, awalnya sewa menyewa, tetapi karena ada orang lain, maka ada perbuatan melawan hukum juga. Nah, dengan perbuatan menjual objek tanah yang nyata-nyata masih terikat sewa dengan penanya, sehingga menyebabkan kerugian pada penanya, patut diduga si pemilik tanah tersebut telah melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Ya, pasal 1365 itu berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Ya, dengan ditengarainya dia menjual tanahnya yang nyata-nyata masih terikat sewa menyewa dengan penanya, dan kemudian ada pihak lain yang mengaku telah membeli dan nyata-nyata memberikan surat teguran, mengirimkan orang, sekelompok orang untuk mengintimidasi supaya Anda keluar. Ini adalah sebuah perbuatan melanggar hukum. Nah, tentunya perbuatan melanggar hukum ini hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsurnya terpenuhi di gugatan pengadilan negeri yang nantinya bisa diajukan di sana. Nah, demikian jawaban saya untuk penanya pada diskusi hukum solusinya HWA pada pagi hari ini. Nah, sekian Bapak Ibu pemirsa setia solusi hukumnya HWA. Semoga diskusi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat. Mungkin banyak ibu, bapak, dan saudara sekalian yang mengalami hal serupa seperti ini. Ulasan yang saya sampaikan mungkin bisa menginspirasi jika ada kemiripan, jika ada kesesuaian dengan persoalan-persoalan yang Bapak Ibu hadapi juga. Saya akhiri solusi hukumnya HWA pada kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa di video yang akan datang, dan saya akan terus mengulas perkara-perkara hukum yang sering terjadi di masyarakat supaya Bapak Ibu pemirsa semuanya lebih memahami tentang aturan hukum dan lebih berhati-hati dan bersikap dalam kesehariannya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Saya akhiri, jika Bapak Ibu ada pertanyaan dan ingin mengajukan pertanyaan, silakan email ke alamat email di bawah ini. Saya akan membahasnya di diskusi-diskusi hukum yang akan datang. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.